mengkaji kisah-kisah Al-Quran yang terbaik, yang menjadi inspirasi bagi kita membangun peradaban. Karena sesungguhnya mengaji Quran itu otomatis kita mengeja peradaban. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita membersamai Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala untuk mengkaji kisah Al-Qur'an yang agung, yaitu kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita semua adalah anak-anak Adam, anak cucu Adam. Maka selain kita mensyukuri nikmat Allah yang telah menciptakan kita, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, maka kita harus belajar menggali inspirasi dan motivasi dari kisah penciptaan manusia pertama yang menjadi ayah kita semua, yang menjadi manusia pertama di muka bumi. Dan dengan kisah penciptaan Adam alaihissalam, ya, itu semua kisah-kisah yang luar biasa untuk menjadi apa? Menjadi pedoman bagi kehidupan kita sebagai anak cucu Adam. Ya, kita menggali inspirasi dan motivasi bagaimana kita seharusnya menjalankan kehidupan di atas muka bumi ini. Sahabat, kajian Greatest Story Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, Al-Quran ini menekankan tentang Nabi Adam sebagai manusia pertama. Dia adalah manusia yang pertama, ya, sekaligus Al-Quran menegaskan tentang konsep, ya, manusia itu diciptakan secara sempurna, itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui proses evolusi sebagaimana yang dikenal atau yang dipropagandakan sedemikian rupa melalui teori evolusi Darwin, ya. Maka Al-Quran mengatakan apa? Ya, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Surat Sad ayat 71-72 menyatakan dengan tegas bagaimana Allah memperkenalkan manusia ini pertama kali bahwasanya aku sungguh menciptakan manusia dari tanah, maka aku sempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ke dalam tanah itu ruh dari aku, maka hendaklah kalian semua bersujud hormat kepada Adam alaihissalam. Maka kata-kata faida sawaituhu, ya, setelah Allah ciptakan manusia ini, Adam ini dari tanah itu nanti kita akan merinci, ya, bagaimana prosesnya. Itu kemudian Allah langsung mengatakan aku sempurnakan penciptaan manusia itu, ya, tanpa ada apa? Itu fa di situ adalah litaqib, artinya datang langsung, waktunya itu tidak ada jeda, ya, langsung, ya, tanpa jeda aku sempurnakan ciptaanku itu dari tanah, ya, dalam bentuk rupa yang sudah sempurna, ya, punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya tubuh badan, punya akal, punya hati dan lain sebagainya, mata, pendengaran, dengan fungsi yang sempurna. Karena manusia tidak pernah berevolusi dari makhluk, ya, sebelumnya, dari makhluk yang mungkin dikatakan dulu itu makhluk primitif, lalu kemudian sedikit demi sedikit berubah menjadi, ya, menjadi manusia pada akhirnya. Nah, ini yang kita fahami dari, ya, penuturan para ulama bahwasanya, ya, Imam Ar-Razi mengatakan apa? Dzalika yamna'ut tarakhi.
fa idza sawaituhu itu mencegah makna adanya jeda waktu. Sehingga beliau mengatakan dengan tegas dalam tafsirnya, innallaha ta'ala khalaqa adama ala suratil insan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam itu dalam bentuk rupa manusia yang sempurna. Jadi nggak ada istilah manusia macam-macam ya, purbakala atau primitif dan lain sebagainya. Ya, subhanallah. Inilah ya fakta yang pertama yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkaitan dengan Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah. Ini makhluk yang luar biasa. Ya. Makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini. Sebagaimana ditegaskan di dalam surah Al-Isra ayat 70, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari pemuliaan Allah terhadap manusia ini, ya, Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk apa? Untuk ditundukkan bagi kemaslahatan manusia. Surah Al-Jathiyah ayat 13 tegas mengatakan, alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tidakkah engkau perhatikan, ya, engkau amati, ya, bahwasanya Allah, ya, telah mentaskhir, menundukkan untuk kepentingan kalian wahai anak-anak Adam, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya adalah berasal dari Allah untuk kepentingan kalian semua. Subhanallah. Sahabat-sahabat, jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Adam ini sangat istimewa dalam Al-Qur'an. Ya, setidaknya kita bisa melihat kemuliaan manusia ini dan pelajaran-pelajaran dari kisah Nabi Adam alaihi salam ini. Pertama, ya, dari segmen pertama ketika Al-Quran bicara tentang penciptaan manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, ya, Allah telah mengumumkan tanda-tanda, ya, kepada seluruh makhluk, seluruh malaikat. Itu tanda-tanda akan ada makhluk baru, yaitu Adam alaihi salam. Ini diumumkan oleh Allah di hadapan para malaikatnya, sebagaimana surat 2 ayat 30, ya, di mana Allah taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ini hebatnya ketika Allah mengumumkan pertama kali makhluk baru, ya, yang bernama manusia atau jenis manusia itu, Allah langsung sebutkan manusia itu fungsinya sebagai apa? Sebagai khalifah di atas muka bumi. Subhanallah. Inilah kemuliaan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, ya, Al-Qur'an, ya, dalam pesan Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan atau mengumumkan benda atau materi apa, ya, yang dengannya Allah menciptakan manusia, makhluk yang baru ini menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Jadi materinya disebutkan dari apa. Nah, ini bisa kita baca dalam surat Al-Hijr ayat 28, di mana Allah taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Ya, lihatlah, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia, basyara. Kalau tadi khalifah fil ard, ini disebutkan apa materinya? Min salsalin min hama'im masnun. Subhanallah. Dari, ya, tanah kering, ya, tembikar, min hama'im masnun, yang dibakar. Dari firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat Shad ayat 71 tadi, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqam basharam min tin. Aku ciptakan manusia ini dari apa? Tanah. Itu materinya, ya. Yang ketiga, Al-Qur'an,
ya, menyebutkan peristiwa penciptaan Adam ini itu dengan penuh keagungan, ya, untuk menyambut kedatangan makhluk yang baru, penciptaan makhluk yang baru menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Allah kumpulkan seluruh malaikat dan Allah perintahkan untuk sujud menghormati Adam alaihissalam, sebagaimana ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Nah, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Apa makna sujud kepada Adam di sini? Kalau kita lihat ya di sini kita mengutip ya tafsir yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, Abdullah bin Abbas ini adalah turjumanul Quran, juru bicara, penerjemah Al-Quran, habrul ummah, tintanya umat Islam ini, yaitu seorang pakar ahli Al-Quran, sahabat Nabi SAW, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kanatis sajdatu li Adam. Memang bentuk perintahnya itu adalah sujud kepada Adam. Wa ta'atu lillahi ta'ala. Tetapi esensi daripada sujud kepada Adam itu adalah untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mirip kalau sahabat-sahabat, teman-teman semua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sujud ya ketika sholat itu menghadap apa? Kiblat kan? Ya, menghadap kiblat. Kalau kita jauh dari rumah kita masing-masing, itu tidak ada objek yang kita sujud sembah ya. Memang seperti itu Islam ini ya, bertauhid kepada Allah, kita tidak menyembah benda, tidak menyembah objek. Nah, ketika kita berada di Masjidil Haram, kita menghadap kiblat, seolah-olah kita sujudnya itu kepada Ka'bah, padahal bukan sujud ke Ka'bah. Esensinya adalah taat, mentaati perintah Allah dengan sujud kepada Allah, tetapi di situ ada satu objek untuk menjadi pusat ibadah kita, menjadi kiblat arah tujuan kita. Dan kita ketika sujud menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu bukan berarti kita menyembah Ka'bahnya, tetapi kita menyembah Rabbul Ka'bah, sang pemilik, sang pencipta Ka'bah, yang menetapkan, yang menentukan Ka'bah itu sebagai kiblat bagi kita kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ar-Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir jilid 1 halaman 212-213, dan juga oleh Syekh Muhammad Rashid Ridha Muhammad Abduh dalam tafsirnya yang berjudul Al-Manar di jilid 8 halaman 329-330. Nah, sahabat semua yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah makna sujud kepada Adam. Jadi jangan dilihat seolah-olah ini musyrik menyembah Adam, bukan. Sujud kepada Adam itu adalah maknanya perhormatan, ala wajhit tahiyyah lahu wat takrim wa'tirafan bifadlihi. Nah, itu kata para ulama. Jadi untuk menghormati ya, memuliakan dan mengakui keunggulan-keunggulan yang ada pada diri Adam alaihi salam, dan itu tidak terjadi kecuali dengan perintah Allah. Kalau tidak ada perintah Allah, tidak mungkin ya malaikat itu bersujud kepada Adam. Tetapi esensinya adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kalau kita lihat kisah Al-Quran tentang Nabi Adam alaihissalam ini, lalu kita akan mendapati fakta bahwasanya iblis enggan untuk sujud kepada Adam ya, karena iblis itu kana minal jin ya, dan jin itu dia waktu itu bagian dari malaikat, dia adalah bagian dari jin yang diperintahkan oleh Allah, semua malaikat, jin semua itu untuk tunduk dan sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, iblis itu satu-satunya yang menolak ya, tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menghormati, memuliakan dan mengakui keunggulan Adam alaihissalam. Apa alasannya? Di situ disebutkan ya,
dalam ayat-ayat tentang perintah untuk sujud kepada Adam itu kan ada di dalam 7 ayat. Nah, di situ semua disebutkan alasannya imtina iblis dari sujud kepada Adam, atau penolakan dia, pengabaian dia, dan kesombongan dia. Apa alasannya? Di antaranya yaitu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, ketika Allah mengatakan usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ini surah Al-Baqarah ayat 34. Jadi iblis menolak untuk sujud, kenapa? Karena menolak, karena sombong dan kafir. 3. Ya. Kalau dalam ayat yang lain surat Al-A'raf ayat 11 itu dikatakan fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ya. Jadi dia tidak mau bersujud. Nah, apa alasannya? Ada di dalam ayat 12-nya surat Al-A'raf. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam itu dari tanah. Jadi dia merasa lebih. Dia merasa lebih hebat. Dia merasa lebih unggul. Nah, ini penyakit ya, yang nggak boleh kita tiru. Kalau bilang saya lebih hebat, saya lebih mulia, saya lebih macam-macam, ya, mengagungkan keturunan, mengagungkan kedudukan sosial, mengagungkan keluarga, saya lebih ini. Nah, itu ciri kita ini berkiblat kepada setan atau iblis. Nauzubillah min zalik. Ya, nggak boleh. Ya. Kemudian di dalam ayat Al-Hijr 33 di situ disebutkan lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Ini sombongnya iblis. Aku gak bakal mau sujud, gak bakal mau merendahkan diriku di hadapan manusia yang engkau ciptakan dia dari kayu kering, dari tanah kering, salsal, dari tanah liat, ya, yang min hama'im masnun, yang kemudian dikeringkan seolah-olah dibakar. Nah, itu Al-Hijr ayat 33. Subhanallah. Inilah kesombongan iblis laknatullah, ya. Yang kelima, maka lalu kemudian setelah iblis menolak itu untuk tidak mau sujud, maka keluarlah hukum dari Allah. Apa sanksi Allah kepada iblis? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Wahai iblis, turun kamu, keluar dari surga, maka engkau tidak berhak untuk sombong di dalam surga ini. Bukan tempatnya orang sombong. Gak pantas kamu sombong ada di dalam surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj, maka Allah perintahkan apa? Keluar, out, ya, out kamu dari surga ini. Innaka minas saghirin, karena engkau termasuk orang-orang yang hina. Ya, iblis gak terima vonis, sanksi hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dia protes, ya. Apa protesnya? Kalau tadi ayat 13 surat Al-A'raf ayat 16 disebutkan apa? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Nah, kata dia, karena disebabkan, ya, engkau telah menjerumuskan aku, mengeluarkan aku dari rahmatmu, maka aku akan, ya, la'aqudanna lahum, akan senantiasa menjegal mereka, ya, menjegal anak-anak Adam, menjegal Adam dan anak-anak keturunannya dari jalanmu yang lurus. Ya, iblis ini kerjanya nongkrongin, ya, kalau ada jalan yang lurus, ada jalan lurus, ya, iblis ini kerjanya nongkrongin di depan pintu gerbang. Ya, kalau ada manusia mau masuk jalan yang lurus itu, dia akan halang-halangi, dia akan jegal, dia akan buat sedemikian rupa supaya anak-anak Adam itu
menyimpang dari jalan yang lurus. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Nah, tetapi ya, walaupun ya iblis itu punya permintaan seperti itu, ingin menjerumuskan manusia, menyimpangkan manusia dari jalan Allah yang lurus, Allah menegaskan dengan menjawab bagaimana? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Ya, kecuali yang tidak bisa engkau ya ganggu, tidak bisa engkau jerumuskan dari jalanku yang lurus ini, itu adalah hamba-hambaku. Mereka yang memiliki kualitas dan kualifikasi ya hamba-hamba Allah, ibadur rahman. Ibadur rahman itu nanti dijelaskan ya ciri-cirinya yang ada di dalam surah Al-Furqan di halaman terakhir. Nah, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah, iblis itu nggak punya otoritas, tidak punya kuasa, tidak sanggup mereka untuk menjerumuskan hamba-hamba Allah yang senantiasa terikat hatinya, jiwanya terikat dengan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Yaitu dalam surat Al-A'raf 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Hamba yang terikat dengan janjinya kepada Allah, bagaimana dalam surat yang lain, surat Yasin ayat 62, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza shiratum mustaqim. Menyebut sembahlah aku, maka mereka menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali yang kamu bisa ya selewengkan dari jalan yang lurus itu adalah siapa? Orang-orang yang mengikuti engkau dari orang-orang yang tersesat. Sahabat The Greatest Quran Story yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara setan untuk menjerumuskan manusia ini tadi disebutkan pertama dalam surat Al-A'raf ayat 16. Nah, bagaimana cara rincinya? Secara rinci, itu kan secara umum. Rinciannya ada dalam Al-A'raf 17. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Aku akan ganggu mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan, samping kiri. Apa maksudnya? Nah, di sini kita lihat Abdullah bin Abbas menafsirkan kata-kata ya iblis itu, aku ganggu dari arah depan, yaitu apa? Usakkikuhum fi akhiratihim. Aku buat mereka ragu tentang hari kiamat. Sebab kiamat itu adanya di depan, nanti, masa depan. Ya. Yang kedua, dari arah belakang. Apa maksudnya? Uraghibuhum fi dunyahum. Aku buat mereka cinta kepada dunia. Ya, karena dunia itu ada di belakang. Sesuatu yang lewat, ya, kalau lepas itu kita akan apa? Kita akan cari-cari lagi. Kita akan balik lagi ke belakang. Nah, itu cara iblis menggoda manusia itu dengan cara membuat kita cinta kepada dunia. Itu melalui apa? Menengok ke arah belakang. Dari arah kanan itu maksudnya apa? Usbihu alaihim amra dinihim. Aku buat ya ragu-ragu, mereka ini ragu dalam perkara agama. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau umat Islam or seorang hamba Allah, seorang muslim ragu tentang ajaran agamanya, ya, tidak percaya kepada syariat Allah, ya, bahkan melecehkan syariat Allah, ya, perkara agamanya dia ini tidak yakin, ya, bahwa ini adalah kebenaran datang dari Allah, relevan untuk diamalkan kapan saja, di mana saja, apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan oleh Allah itu berlaku sepanjang zaman, lalu kita ragukan, maka kita ketahui bahwa itu adalah godaan iblis. Yang keempat,
digoda dari arah sebelah kiri. Apa maksudnya? Ansama ilihim, yaitu usahilahumul ma'asi. Aku bikin mereka kecanduan bermaksiat. Nauzubillah min zalik. Nah, hati-hati ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala. Itu cara-cara setan ya. Urusan akhirat kita jadi ragu, urusan dunia kita jadi cinta ya, sehingga lupa kepada Allah. Perkara agama kita dibuat ragu-ragu, ngambang, terombang-ambing, dan kemaksiatan kita ini dibikin kecanduan. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh sebab itu maka kita harus menyiapkan diri kita. Nah, bagaimana berikutnya Al-Quran berbicara itu disebutkan di dalam surah Al-Isra ya, ayat 62 ya, la ahtanikan dzurriyyatahu, sampai diganggu anak cucu keturunannya. Ya, nauzubillah min zalik. Lalu kemudian ada lagi dalam surah Al-Isra tadi 62 itu diganggu sampai anak cucu keturunannya. Terus menerus sampai hari kiamat. Lalu Allah menerangkan 63-64 ya, siapa dan bagaimana caranya iblis ini mengganggu manusia dengan masuk dari pintu apa? Qala dhhab. Itu ayat 63-64 Al-Isra. Faman tabi'aka fa innama jazaa'u faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Ya, pergilah. Ini diusir oleh Allah, wahai iblis, pergilah. Kamu, siapa yang mengikuti engkau, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Ya, wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Subhanallah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita lihat di sini ya, Allah memberikan pilihan kepada iblis. Ganggulah ya para pengikut-pengikutmu yang potensial ya, dengan suaramu ya, kemudian kumpulkan semua pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Jadi iblis itu punya bala tentara. Nauzubillah min zalik. Punya bala tentara dia. Dia seperti panglima perang, dia punya bala tentara. Dia punya seruan yang indah. Ya, la uzayyinanna lahum fil ard. Nah, itu disebutkan kaku akan membuat indah perbuatan-perbuatan fasik, fajir dan maksiat. Ya. Sampai kemudian wasyarikum fil amwali wal aulad. Caranya adalah ya, buat mereka itu tersesat, terjerumus ya, dari cara apa? Yaitu dengan masuk melalui harta. Jadi harta kita ini akan dibuat supaya kita ini cari harta yang haram, yang syubhat, dengan korupsi, dengan mencuri, dengan mengurangi timbangan, dengan kezaliman ya dalam urusan harta kita. Kemudian aulad, anak kita dibuat ya melalui apa? Reproduksi itu kemudian dirusak oleh iblis dengan perzinahan, dengan perselingkuhan, dengan perkawinan yang tidak dibenarkan oleh agama. Nauzubillah min zalik. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam kalau kita lihat di sini ya, setelah Allah memberitahukan secara detail makarnya iblis itu, maka Allah memberikan wasiat kepada Adam agar tidak mengikuti iblis. Ya, dalam surat Thaha ayat 117 Allah berfirman, "Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa." Wahai Adam, inilah dia musuhmu, musuh yang nyata untuk kamu. Ya, jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua dari surga sehingga kalian akan sengsara. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wala tadha. Nah, itu 118 119 mengatakan apa? Sebab di dalam surga itu hidup sempurna, nikmat. Kamu tidak akan kelaparan, ya. Kemudian tidak akan telanjang, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan. Subhanallah. Maka itu yang ketujuh, Allah melarang Adam untuk makan dari apa? Buah dari pohon khuldi. La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Nah, itu. Kemudian seterusnya yang ke-8,
Allah ya memberikan kecaman, ya, kecaman dan pendidikan kepada Adam. Kenapa? Karena Adam ternyata mau mengikuti godaannya iblis. Karena Adam itu lupa. Wahidna ila Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Adam ini lupa dengan janjinya kepada Allah, jangan deketin pohon. Tapi karena digoda-goda terus, akhirnya jebol pertahanannya. Ya, walam najid lahu azma. Dan sayangnya, ya, kami tidak melihat dalam diri Adam itu ada suatu tekad untuk menjaga janji itu, sehingga dia lupa. Maka apa yang terjadi? Ya, alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Barulah di situ Nabi Adam dan istrinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat 23. Kalau dalam soal Baqarah itu disebutkan apa? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Tetapi Allah terima taubatnya itu, ya, setelah Allah terima taubatnya Adam, doanya Nabi Adam yang mengakui dia telah menzalimi dirinya, ya, dan meminta ampunan serta minta rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak kembalikan Adam ke surga, tapi tetap tinggal di bumi. Itulah skenario Allah, kan? Karena Allah sejak awal mengatakan apa? Inni jailun fil ardi khalifah. Kenapa ada rentetan peristiwa tadi? Itu untuk menjadi pengajaran dan pendidikan kepada kita, kepada Adam. Satu, Adam diajari di dalam surga itu bagaimana menyelenggarakan kehidupan. Ya, hidup di surga itu sempurna, ada pakaiannya, ada makanannya, ada minumannya, ada rumahnya, tempat tinggalnya. Innalaka alla. Maka di situ dia belajar bagaimana menyelenggarakan kehidupan. Allah ajarkan nama-nama, ya, semua makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan semua yang akan bermanfaat bagi kehidupan manusia itu ketika di surga. Jadi ini manfaatnya. Kenapa ada segmen Adam itu hidup di surga, ya. Yang kedua, pengajaran bagi kita anak cucu Adam ini, bagaimana di situ terjadi permusuhan iblis kepada Adam dan agar kita tidak mengulangi kesalahan itu. Maka di situ diceritakan bagaimana, ya, prosesnya Adam ini sampai tergoda oleh iblis. Kemudian Allah menetapkan bahwa ini adalah musuh bagi manusia, kita harus waspada. Maka disitulah hebatnya kisah Al-Quran, kisah di mana Adam ada di surga itu menjadi pelajaran. Dan setelah di bumi, ya, Allah memberikan petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Menyelenggarakan kehidupan harus berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikuti petunjuk aku, kata Allah, maka dia tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah narasi Al-Qur'an ketika berkisah tentang Nabi Adam alaihi salam, ya. Dan sedikit sebagai penutup, sebentar. Di sini saya ingin sampaikan sedikit, ya, tentang tabiat karakter manusia dalam Al-Quran. Nah, karakter manusia itu yang pertama adalah dia harus bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab penuh terhadap amalnya karena dia mendapatkan amanah dari Allah. Ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Ahzab ayat 72 dan surah Al-Isra ayat 13, ya. Kemudian tabiat manusia itu lemah, ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. An-Nisa ayat 28. Lemah untuk apa? Menghadapi godaan, menghadapi syahwat. Yang ketiga, ya, manusia kalau tidak dibimbing, tidak terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan, ya, syariat petunjuk agama, maka dia bisa menjadi kafir dan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nah, ini berdasarkan apa? Surat Ibrahim ayat 34, innal insana lazalumun kafar. Lalu surat Al-Adiyat ayat 6, innal insana lirabbih lakanut, ya. Dan
surah Abasa ayat 17, qutilal insanu ma akfarah. Ini dia bisa dikufur nih, Pak. Yang keempat, dia suka berjidal, ya, menimbulkan permusuhan, perdebatan. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimum mubin. Itu surah, ya, An-Nahl ayat 4, dan juga surat Al-Kahfi ayat 54 menyatakan wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Yang kelima, ini suka tergesa-gesa, sifat manusia, al-ajalah. Ya, itu surat Al-Anbiya 37, khuliqal insanu min ajalin. Ya, kalla bal tuhibbunal ajilah. Kita ini suka yang jangka pendek, suka sesuatu yang cepat hasilnya. Itu disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 20. Kemudian kita ini disebutkan dalam Al-Quran, kalau kita tidak dibimbing oleh nilai-nilai agama, maka kita akan mengalami apa? Al-hala, ya, kekhawatiran, al-jaza, ya, ketakutan. Lalu kemudian al-mana, dia mencegah atau menahan diri dari perbuatan baik. Nah, itu disebutkan dalam surah Al-Ma'arij 19, 20 dan 21. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Ya, manusia juga kadang suka apa? Putus asa. Nah, kalau dia tidak punya iman, dia putus asa. Karena yang putus asa di rahmat Allah itu adalah ciri orang-orang yang kafir dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman Allah surat Yusuf ayat 87, ya. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, itulah beberapa sifat karakter manusia, harus jadi pelajaran buat kita semua sebagai anak cucu Adam. Bagaimana orang tua kita dahulu menjalani kehidupan di dunia, bagaimana proses penciptaannya, bagaimana kita harus tunduk dan patuh hanya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Niscaya dengan kita bercermin kepada Nabi Adam, penciptaannya, dan permusuhan iblis kepada anak cucu Adam, insya Allah kita semua akan selamat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz. Ustaz, kita masuk sesi tanya jawab, Ustaz. Silakan. Boleh. Yang pertama, Ustaz izin bertanya, bagaimana cara agar melindungi diri dan keluarga dari godaan iblis, makhluk yang bisa dibilang paling berpengalaman dibandingkan kita yang awam ini? Tafadhol Ustaz. Iya. Cara kita melindungi dari godaan iblis ini memang tidak mudah, ya. Setiap kita itu berpotensi untuk salah. Ya, al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu, kata Nabi SAW, itu tempatnya berbuat salah dan lupa. Dan Al-Quran sudah menggarisbawahi itu, ya kan? Fanasiya walam najid lahu azma. Kadang kita suka berjanji, tapi kadang lupa sama janji kita. Kenapa? Karena kita suka yang dekat-dekat. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Kalian itu cinta kepada dunia. Kenapa dunia? Dunia itu dari asal kata dana yadnu, sesuatu yang dekat. Kenikmatan yang dekat, uang, harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, itu sesuatu yang nampak, dekat, dirasakan sekarang, bukan nanti. Nah, kita selalu menyenangi sesuatu yang nyata, yang dekat, ya. Maka kita melupakan apa? Wa tadharunal akhirah. Kalian tinggalkan akhirat. Maka itu supaya kita tidak tergoda oleh iblis, satu kuncinya jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iblis menggoda dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Al-Qur'an tidak menyebut arah atas dan bawah. Artinya apa? Cara kita melindungi diri kita, ya, kita pakai alat pelindung diri. Kalau sekarang kan ya ada pandemi, ya, ini kita pakai alat pelindung diri. Kalau dokter di depan pakai APD lengkap, ya toh. Kalau kita yang bukan tenaga kesehatan, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak. Nah, itu cara kita menghindari dari penyakit. Nah, iblis ini lebih daripada COVID-19. Caranya bagaimana? Jaga hubungan baik kita dengan Allah, zikir kepada Allah, ingat
kepada penciptaan Allah, karunia nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Dan yang kedua sujud, ya, karena iblis nggak bakal bisa tembus, nggak bisa main untuk menghalang-halangi manusia kalau kita punya hubungan kuat ke arah atas, yaitu ke arah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, bukan berarti ya Allah punya arah atau bertempat di mana-mana, tetapi itu menunjukkan apa? Arah atas itu adalah hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan vertikal dengan Allah itu sangat penting. Makanya iblis gak bisa menggoda manusia itu dari arah atas. Ini dibiarkan terbuka, ya, itu iblis tidak bisa masuk. Maka kita perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ke arah bawah, kemana? Ke bumi, tempat kita sujud. Maka perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, perbanyak ingat kepada Allah. Insya Allah kita akan terjaga dan terlindungi dari godaan-godaan iblis laknatullah. Dan arah bawah itu menunjukkan apa? Menunjukkan simbol, ya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tanah itu adalah, ya, awal kita diciptakan dari situ. Lalu kita mati akan kembali masuk ke dalam tanah, ya toh? Kita dikuburkan ke tanah. Dan dari tanah itu nanti kita akan dikeluarkan, dibangkitkan oleh Allah untuk menerima, ya, perhitungan amal nanti di hari kiamat, di hari pembalasan. Maka itu simbol ke bawah tanah itu sangat penting, mengingatkan kita kepada apa? Awal penciptaan kita. Kita nanti akan mati, harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Ustaz. Yang kedua boleh Ustaz? Silakan. Bagaimana cara sembuh dari maksiat yang terus-menerus dilakukan hingga mengabaikan peringatan Al-Quran sampai tidak peduli dengan ancaman siksa Allah yang diberikan? Kepada Ustaz. Ya. Bagaimana caranya, apa tadi? Sembuh dari maksiat, sembuh Ustaz, yang terus-menerus. Ya, ini maksiat kalau terulang, ya, seringkali diulangi, itu menjadi masalah tersendiri. Maka itu Al-Quran mengatakan apa? Di dalam Al-Quran itu walam yusirru ala ma fa'alu. Ya, tobat kita akan diterima oleh Allah kalau punya tekad untuk tidak mengulangi, ya kan? Menyesali perbuatan, ya itu penting, ya. Jadi menyesal, lalu tekad untuk tidak mengulangi lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak seperti tobat sambal? Nah, tobat sambal ini kan kita merasakan makan sambal itu enak, pedas, wah kapok, pedas banget. Tapi besok makan sambal lagi karena nggak enak kalau nggak makan sambal, kan begitu. Nah, kita jangan, tobat kita tobat sambal. Maka itu perkuat ubudiyah kita kepada Allah, ya. Rasakan ayat-ayat Allah itu bicara tentang pengawasan, ya, malaikat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu diawasi oleh raqib dan atid, ya. Itu harus kita perhatikan, ya. Kemudian juga setiap gerak-gerik kita itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sebab apa? Nanti di hari kiamat kami akan bungkam, kami akan tutup mulut, nggak bisa bicara, ya, lidah nggak bisa ngomong, ya. Tetapi yang bisa ngomong apa? Tukallimuna aydihim, tangan kita yang bicara nanti, ya. Wa arjuluhum, kemudian kaki kita nanti akan bicara, ya. Tukallimuna aydihim wa arjuluhum, ya. Dan itu disebutkan antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Nah, itu semua nanti akan bicara anggota tubuh kita. Bahkan bukan hanya anggota tubuh kita, tetapi juga tempat bumi kita berpijak itu akan mengeluarkan catatan perbuatan kita, ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, ya kan?
Itu surah apa itu? Idza zulzilah az-zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddits. Pada hari itu bumi itu akan mengeluarkan, akan berbicara, mengeluarkan kabar-kabarnya. Salah satu tafsir menyatakan kabar-kabar yang dikeluarkan oleh bumi adalah apa yang kita lakukan, kita kerjakan, itu terekam oleh bumi di mana kita pijak. Ya, itu akan mengeluarkan catatan. Ya, jadi catatannya luar biasa. Ada dari malaikat, ada dari bumi yang kita pijak. Kalau kita pergi ke tempat maksiat jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian, itu terdetek. Datanya ada, CCTV malaikat ada, catatan dari bumi yang kita pijak, kita ngapain, kita maksiat, kita zina, kita mencuri, kita minum minuman keras, semua nanti akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bumi itu. Maka itu surat Al-Kahfi ayat 49 Allah taala menyatakan apa? Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu di situ disebutkan ya, kitab nanti akan dibuka dan semua orang-orang yang berbuat maksiat itu mereka teriak-teriak. Kenapa ini kitab catatan amal ini tidak meninggalkan amal besar, amal kecil, semuanya terungkap dengan detail. Subhanallah. Maka itu kalau kita ingat ini semua, mari kita perbaiki amal kita, perbaiki diri kita, perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wallahu a'lam.